Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Krisna Bayu. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data yang terdiri dari 5 soal. Pembahasan meliputi data cleaning, analisis menggunakan Excel, perbandingan tools Excel, Python, dan R, statistik deskriptif, serta pipeline analitik data retail. Berikut penjelasan jawaban nomor satu. Pada soal pertama, kasusnya adalah startup Smart Agriculture di Majalengka yang ingin meningkatkan produktivitas kopi. Data berasal dari beberapa sumber yaitu sensor IoT, input manual petani menggunakan Excel, dan citra satelit NDVI. Masalah utama pada data adalah format berbeda, struktur tidak konsisten, missing value, dan duplikasi data. Pada data dummy ditemukan atau data mentah ditemukan beberapa masalah. Pertama, format tanggal tidak konsisten. Seperti ini, ada yang tahun dulu, bulan, tanggal, atau menggunakan separator garis miring, atau ada yang tanggal dulu, bulan, dan tahun. Format ini perlu diseragamkan menjadi satu format. Misalnya tahun, bulan, hari. Kedua, terdapat missing value pada kolom suhu dan kelembapan yang ditulis dengan nilai NA. Nilai kosong ini dapat diisi menggunakan rata-rata atau median, atau divalidasi ulang ke sumber data. Ketiga, terdapat data duplikat yaitu ID. Tiga, muncul dua kali dengan isi data yang sama. Data duplikat perlu dihapus agar hasil analisis tidak bias. Langkah cleaning yang dilakukan adalah menyamakan format tanggal, mengubah nilai NA menjadi missing value, mengisi data kosong, menghapus duplikasi, memastikan tipe data numerik, dan menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu dataset bersih. Berikut data bersih atau dataset bersih yang sudah di cleaning atau cleansing. Kesimpulannya, data harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dianalisis. Jika data kotor tetap digunakan, hasil analisis bisa salah atau tidak akurat. Kemudian penjelasan jawaban nomor 2. Pada soal kedua, perusahaan logistik ingin menganalisis keterlambatan pengiriman menggunakan Excel. Data berisi ID pengiriman, kota, tanggal kirim, tanggal sampai, dan biaya. Masalah pada data ini adalah format tanggal yang berbeda-beda dan terdapat nilai 0 pada tanggal kirim untuk kota Surabaya. Langkah pertama yang dilakukan adalah cleaning data di Excel. Format tanggal disamakan. Nilai 0 ditandai sebagai data kosong. Kolom biaya dipastikan bertipe angka dan tanggal yang ambigu divalidasi. Setelah itu, durasi pengiriman dihitung menggunakan rumus tanggal sampai, yaitu tanggal sampai dikurangi tanggal kirim. Contohnya, jika tanggal kirim ada di kolom C dan tanggal sampai ada di kolom D, maka rumusnya sama dengan D2 dikurang C2. Dari hasil perhitungan, Bandung memiliki dua data pengiriman dengan durasi 2 hari dan 1 hari. Sedangkan Surabaya tidak dapat dihitung karena tanggal kirimnya kosong. Kemudian digunakan pivot table untuk menghitung rata-rata durasi pengiriman berdasarkan kota. Field kota dimasukkan ke bagian row. Durasi pengiriman dimasukkan ke values dengan fungsi average, dan biaya dapat dimasukkan ke values dengan fungsi sum. Oh iya, berikut pivot table-nya.
Selain itu, VLOOKUP dan index match juga digunakan untuk mengintegrasikan data tambahan, misalnya wilayah dan SLA berdasarkan kota. Kesimpulannya, Excel cocok digunakan untuk analisis data logistik sederhana karena mendukung cleaning, perhitungan durasi, pivot table, VLOOKUP, index match, dan pivot chart. Oke, selanjutnya penjelasan jawaban nomor 3. Pada soal ketiga diminta membandingkan tools Excel, Python, dan R untuk dataset besar berisi 100.000 data transaksi e-commerce. Data dummy terdiri dari produk, kategori, harga, jumlah, dan tanggal. Untuk analisis, saya menambahkan kolom total penjualan dengan rumus harga dikali jumlah. Contohnya kopi A memiliki harga 50.000 dan jumlah 2, sehingga total penjualannya adalah 100.000. Oh ini. Dari sisi analitik, Excel mudah digunakan dan cocok untuk analisis sederhana, pivot table, dan grafik dasar. Namun Excel kurang cocok untuk data yang sangat besar karena bisa lambat dan rawan kesalahan manual. Python lebih cocok untuk data besar karena dapat melakukan cleaning, processing, analisis, visualisasi data, dan otomatis dengan baik. Python juga membaca data dari CSV, Excel, database, maupun API. Sedangkan R sangat kuat untuk analisis, statistik, dan visualisasi, terutama menggunakan package seperti ggplot2. Namun, untuk pipeline bisnis dan integrasi sistem, Python biasanya lebih fleksibel. Alur analitik end-to-end untuk data e-commerce adalah missing value, tidak ditangani, data duplikat tidak dihapus, format tanggal tidak konsisten, tipe data salah, rumus total penjualan salah, outliner tidak diperiksa, dan visualisasi yang tidak sesuai. Kesimpulannya, Excel cocok untuk data kecil, R cocok untuk statistik, sedangkan Python paling efektif untuk 100.000 data transaksi e-commerce. Kemudian penjelasan jawaban jawaban nomor 4. Pada soal keempat diminta melakukan analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara suhu dan hasil panen kopi. Data yang digunakan adalah suhu 25 derajat dengan hasil panen 100, suhu 27 dengan hasil panen 110, suhu 29 dengan hasil panen 130, dan suhu 31 dengan hasil panen 90. Kedua, saya menghitung median. Oh maaf, pertama saya menghitung min atau rata-rata. Rata-rata suhu adalah 26, sedangkan rata-rata hasil panen adalah 107,50. Kemudian yang kedua itu menghitung median. Median suhu adalah 28, sedangkan median hasil panen adalah 105. Lalu ketiga itu standar deviasi suhu adalah sekitar 2,58. Sedangkan standar deviasi hasil panen adalah sekitar 17,0,8. Artinya variasi hasil panen lebih besar dibandingkan variasi suhu. Kemudian saya menghitung korelasi sederhana. Korelasi sederhana antara suhu dan hasil panen. Hasil korelasinya sekitar minus 0,076. Nilai ini sangat dekat dengan nol, sehingga hubungan linear antara suhu dan hasil panen sangat lemah. Secara kritis, data menunjukkan bahwa hasil panen naik dari suhu 25 sampai 29, tetapi turun tajam pada suhu 31. Jadi suhu yang lebih tinggi tidak selalu meningkatkan hasil panen. Kesimpulannya, hubungan suhu dan hasil panen pada data ini tidak bersifat
linear. Kemungkinan terdapat suhu optimal, yaitu sekitar 29. Dan jika suhu terlalu tinggi, maka hasil panen bisa menurun. Lalu jawaban nomor 5. Diminta membuat pipeline analitik sederhana menggunakan Python atau R untuk dataset retail. Data dummy berisi ID, pelanggan, kota, transaksi, dan total transaksi. Pipeline analitik dimulai dari data collection. Data dapat dikumpulkan dari sistem kasir, database retail, file CSV, atau spreadsheet. Tahap kedua adalah data cleaning. Data cleaning pada tahap ini dilakukan pengecekan missing value, penghapusan data duplikat, memastikan kolom transaksi dan total bertipe numerik, serta mengecek data yang tidak wajar. Tahap ketiga adalah data processing. Saya menambahkan kolom rata-rata per transaksi dengan rumus total dibagi transaksi. Misalnya pelanggan A memiliki total 150.000 dan transaksi 3, maka rata-rata per transaksinya ada 50.000. Tahap keempat adalah analisis. Analisis yang dilakukan meliputi total penjualan per kota, transaksi per pelanggan, pelanggan dengan total belanja tertinggi, dan kategori pelanggan prioritas. Dari data dummy, total penjualan Bandung adalah 230. Hmm, oke, lanjut saja. Insight bisnis yang dapat diambil adalah, sebentar, kita coba lihat. Oke, dan oke, insight bisnis yang dapat diambil adalah Jakarta memiliki total penjualan tertinggi. Pelanggan B adalah pelanggan paling potensial, dan Bandung memiliki jumlah pelanggan lebih banyak. Tetapi total penjualan masih lebih rendah dari Jakarta. Kesimpulannya, pipeline analitik retail dapat membantu bisnis memahami performa penjualan, menentukan pelanggan prioritas, dan membuat strategi promosi yang tepat. Baik, demikian penjelasan saya mengenai jawaban UTS. Berikut, dari seluruh soal dapat disimpulkan bahwa proses analitik data harus dimulai dari data collection, cleaning, processing, analisis, visualization, hingga menghasilkan insight untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.